penduduk Mekah sering berperilaku jahiliyah. Mereka sering percaya akan tahayul dan mereka menyembah berhala besar yang pertama kali dibawa oleh Amr bin Luhai dan diletakkan di dekat Ka'bah, serta menyuruh orang menyembahnya. Kemudian lahirlah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim al-Quraisy al-A'rabi dari orang tua yang bernama Abdullah dan Aminah. Nabi Muhammad melakukan dakwah untuk menyebarkan Islam melalui dua cara, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul Allah saat ia berusia 40 tahun. Ini bertepatan dengan turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Rasulullah berdakwah selama 23 tahun sampai akhir hayatnya. Dari 23 tahun masa kerasulannya, 13 tahun dihabiskan Rasulullah dengan berdakwah di kota kelahirannya, yaitu Mekah. Sedangkan 10 tahun sisanya dihabiskan dengan berdakwah di kota Madinah. Dalam 3 tahun awal masa dakwahnya di Mekah, Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Ia mendakwahi beberapa orang terdekatnya yang diyakini bisa merahasiakan pesan yang dibawanya. Adapun mereka yang pertama masuk Islam pada periode ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tolhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awam, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zaid. Orang-orang ini kemudian mendapat julukan As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Nabi Muhammad terus melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai kemudian turun wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Hijr ayat 94. Nabi Muhammad kemudian melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Beliau memulai dakwahnya dari Bani Hashim, keluarga terdekatnya. Namun, hanya Ali bin Abi Thalib saja yang mau masuk Islam dan pamannya, yaitu Abu Thalib, yang bersedia membelanya walaupun ia belum mau mengucapkan syahadat. Di sebuah kesempatan yang lain, Rasulullah berdiri di atas sebuah bukit kecil bernama Safa dan mengumpulkan orang-orang Quraisy di Mekah. Setelah mereka berkumpul dari atas bukit yang terletak berdekatan dengan lokasi Ka'bah, Rasulullah berkata, "Jika aku mengatakan kepada kalian bahwa sejumlah besar tentara sedang bersembunyi di balik gunung itu dan siap untuk menyerang kalian, apakah kalian akan percaya?" Mereka pun menjawab, "Tentu saja, karena kami mempercayaimu. Kami tahu engkau selalu mengatakan yang benar." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Tuhan telah memerintahkanku untuk mengingatkan kalian, orang-orangku, bahwa kalian harus menyembah satu Tuhan. Jika kalian tidak melakukannya, kalian akan mengundang amarahnya. Dan aku tidak akan mampu berbuat apapun untuk menolong kalian, meskipun kalian adalah orang-orang kaumku sendiri." Banyak kafir Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Mereka melakukan segala cara untuk menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah dan membangun Masjid Quba. Masjid ini dijadikan sebagai tempat sholat dan tempat menyusun tugas-tugas dakwah. Pembangunan Masjid Quba berjalan dengan lancar dan Nabi Muhammad pun turut mengulurkan tangan dalam menyelesaikan pembangunannya. Rasulullah berdakwah sampai akhir hayatnya, hingga akhirnya Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di usianya yang ke-63 tahun. Semua perjuangan Rasulullah telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju peradaban Islam yang cerah.